Ada sebuah kekhawatiran saat satu pemain paling penting saat ini yang merupakan jenderal lini tengah sekaligus pemimpin Persib yaitu Mark Klok terpaksa harus absen. Hingga akhirnya hadir satu pemain yang memberikan jawaban, kemudian tampil brutal dan ugal-ugalan. Dia adalah Nick Kuipers. Kita semua sepakat saat Mark Klok terkonfirmasi harus absen karena hukuman akumulasi kartu, ada rasa kekhawatiran di dalam diri para supporter. Yang mana Persib diprediksi akan kesulitan di lini tengah. Sekaligus Persib bagai tak punya pemimpin dalam sebuah laga sengit. Apa mau dikata, kekhawatiran itu pun akhirnya terbukti. Persib Bandung kocar-kacir di lini tengah. Aliran bola ke striker sangat minim. Bola sering lepas. Sektor tengah kerap kali gagal dalam menghalau serangan lawan. Dan apa yang terjadi? Tentu saja pemain bertahanlah yang akan bekerja super ekstra. Maka tugas berat itulah yang diemban oleh seorang Nick Kuipers malam tadi. Pemain bertahan yang tak hanya dipinta untuk bertahan, tapi juga diberikan instruksi khusus oleh Bojan Hodak untuk memimpin tim ini agar pulang dengan kepala tegak. Ya, Nick Kuipers untuk pertama kalinya diberikan ban kapten oleh seorang Bojan Hodak. Ia ambil tanggung jawab besar itu. Sebuah tanggung jawab yang tak main-main urgensinya, yang mana ia harus memastikan 10 pertandingan tak terkalahkan Persib jangan sampai terputus saat ia yang memimpin. Dan benar saja, Nick lagi dan lagi menunjukkan kelasnya sebagai salah satu defender terbaik di Liga 1. Banyak yang bilang Nick ini lamban dalam urusan sprint dan lemah ketika mendapat bola terupas. Tapi apa yang ia tunjukkan? Ia berperan tak hanya sebagai center back, tapi ia juga ikut membantu menstabilkan lini tengah dan berduel di sana. Dan salah satu skill yang menurut kami paling spesial yang dimiliki oleh seorang Nick Kuipers ini, ia benar-benar paham urusan reading the game. Ia seperti tahu kapan dan bagaimana bola ini akan dialirkan oleh lawan. Lihat saja saat intercept krusial Nick yang membuat pelatih dari Madura United sampai terheran-heran. Bagaimana bisa anak asuhnya seperti tak berdaya menghadapi tembok Persib yang satu ini. Kemudian dalam kekompakan dengan rekan seposisinya pun semakin cair. Maka ia dan Alberto sudah seperti saling mengerti. Satu tukang hadang lawan, satu jadi tukang potong. Saking sulitnya melewati tembok bernama Nick Kuipers ini, duo bomber Madura United yaitu Lulinya dan Junior Brandao pun beberapa kali menunjukkan rasa frustasinya. Nick sadar saat itu bentengnya memang tak bisa ditembus. Hingga menit ke-85, gawang Teja Paku Alam bahkan masih tak tersentuh. Tampaknya pemain ini punya tekad yang tak main-main dalam membawa Persib membuat sejarah di musim ini. Maka yang terjadi peran yang biasa seorang Kapten Klok lakukan, yaitu menjadi pemecah kebuntuan, akhirnya peran itu diambil oleh Nick Kuipers. Ia maju ke depan.
Ia bahkan berduel udara dengan penjaga gawang, yang notabene penjaga gawang itu akan lebih berpeluang menang dalam situasi tersebut. Tapi kembali lagi, jangankan kalah, seri pun tampaknya pemain ini tak mau. Maka tandukan heroik dari seorang Nick Kuipers itulah yang menjadi gol satu-satunya yang mengantarkan Persib pulang dengan kepala tegak. Pulang dengan membawa kado spesial untuk Bobotoh, yaitu 3 poin tandang. Poin yang sekaligus memberikan sebuah pesan jika tim ini bukan tim yang hanya jago kandang. Nick Kuipers memang telah banyak mengubah mindset di dalam tubuh Persib Bandung. Musim terus berlalu, pelatih silih berganti, dan Nick masih terus membersamai Persib hingga saat ini. Ia didatangkan oleh Robert Rene Albert, kemudian nasib seorang Nick nyaris serupa dengan Ricky Kambuaya, Erwin Ramdhani, dan Hen-Hen Herdiana. Yang 3 pemain ini terpaksa harus mengalah saat tak masuk skema pelatih Luis Milla. Tapi Nick berkata lain, ia sadar posisinya saat itu memang tak aman. Ia memang hampir tergantikan sebab ia beberapa kali tak masuk dalam line up. Tapi ia bersabar. Ia sadar ia bermain bukan hanya untuk pelatih, tapi ada dahaga supporter yang ingin ia isi dengan kemenangan. Maka kesabaran itulah yang akhirnya berbuah manis. Nick seperti menemukan tajinya kembali di era pelatih Bojan Hodak. Pelatih yang tak hanya memberikannya kepercayaan menjadi pemain inti, tapi juga memberikan amanah besar untuk menjadi kapten kedua setelah Mark Klok. Mindset itulah yang ditunjukkan oleh seorang Nick, yaitu jika masih percaya dengan kemampuan diri sendiri, maka jangan pernah menyerah hanya karena sosok seorang pelatih. Nick ini pelan tapi pasti. Vibe positifnya seperti bisa diserap oleh rekan setimnya, terutama pemain yang berposisi sebagai center back. Alberto bersama Nick makin menggila. Kakang Rudianto bersama Nick seperti mendapat sebuah mentor yang ternilai harganya dalam karir seorang pemain muda. Nick seperti menunjukkan seperti inilah cara center back modern bekerja. Center back yang tak hanya berperan sebagai stopper, tapi mampu menjadi pengatur serangan di awal, yang aliran bola dan build up serangannya mampu membuat permainan Persib menjadi hidup. Nick juga seperti mengajarkan jika kamu bukan pemain yang cepat, maka latihlah ototmu menjadi kuat dan gunakan kejeniusan. Maka perpaduan itulah yang menjadikan Persib begitu solid hingga saat ini. Kini di Persib, Nick tak hanya sekadar pemain. Dia jadi satu-satunya pemain asing paling senior di Persib saat ini. Pemain yang jelas telah mendapatkan tempat spesial di hati para supporter. Bersama Nick Kuipers, Persib berhasil finish di posisi kedua pada putaran pertama dan berhasil meraih 3 poin pertama di putaran kedua. Bau-bau harum memang sudah tercium. Target finish di 4 besar memang semakin nyata adanya, yaitu target menjadi 4 tim yang akan masuk ke dalam mode Championship Series. Mode playoff yang mirip skenarionya saat Persib menjuarai Liga Indonesia pada tahun 2014. Ya, 7 November 2014 yang jadi salah satu hari bersejarah bagi para bobotoh. Kini kebanggaan seperti itulah yang ingin seorang Nick Kuipers persembahkan untuk para bobotoh. Kebanggaan yang akan menjadikannya legenda hidup di dalam tubuh Maung Bandung. Dapatkah Nick Kuipers dengan semangat juangnya mampu memberikan kebanggaan itu kembali hadir ke kota Bandung? Biarkan waktu yang menjawabnya.